Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini insyaallah kita akan membaca beberapa ayat dari Al-Quran, yaitu ayat di surah Ali Imran ayat 133 sampai ayat 136, yang mana di 4 ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang al-muttaqin, tentang orang-orang yang bertakwa dan sifat-sifat mereka serta balasan yang akan mereka dapatkan nanti kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ali Imran ayat 133 sampai 136, kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian untuk meraih ampunan dari Rabb kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintah kita untuk bersegera meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin, dan juga bersegeralah kalian dalam meraih surga. Di sini jamaah sekalian, perintahnya adalah wasari'u, bersegera, jangan tunda-tunda. Dan ini mirip dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, dan berlomba-lombalah kalian dalam melakukan kebaikan. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, musabaqah, perlombaan, selalu bersegera melihat ke depan. Siapa yang terdepan, siapa yang paling hebat amalannya.
paling banyak amalannya. Yang mana surga tersebut, kata Allah, arduhas samawati wal ard, luasnya itu seperti langit dan bumi. Syekh As-Sa'di rahimahullah menyebutkan di sini ard artinya lebar. Lebarnya selebar langit dan bumi. Maka fa kaifa bituliha, maka bagaimana lagi dengan panjangnya. Jadi coba lihat jemaah sekalian, di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah siapkan uiddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan surga tersebut untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini jelas jemaah sekalian bahwasanya surga itu telah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, di antara kisah peristiwa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau dibawa oleh malaikat Jibril untuk pergi melihat surga. Melihat dari kenikmatannya, keluar biasaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini, ini dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Yang pertama jemaah sekalian, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang bertakwa yang telah dipersiapkan surga untuk mereka, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, itu orang-orang yang yunfiquna, yang selalu berinfak, selalu bersedekah, fis sarra'i wad dharra, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan mudah maupun dalam keadaan susah. Mereka terus berinfak, terus bersedekah. Kalau bahasa kita sekarang mungkin menyumbang, ya, menyumbang atau memberi makan, ya, bersedekah dengan berbagai macam bentuknya. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, in aisaru aktsaru minan nafaqah. Kalau mereka lapang, banyak kemudahan dari sisi harta, mereka perbanyak nafkah, memperbanyak infak. Punna jai-jai lalle, ya, jai-jai tong sedekahna, banyak tong sedekahnya. Tapi wa in a'saru lam yahtakiru minal ma'rufi syai'an walau qalla. Ketika mereka sedang sulit, ekonomi sempit, kurang pendapatan, mereka juga tidak meremehkan kebaikan walaupun itu sedikit. Karena ingat jemaah sekalian, yang namanya kebaikan jangan lihat sedikit banyaknya, kecil besarnya, tapi yang paling pokok bagaimana keikhlasan kita, niat kita dalam beramal. Kenapa? Karena dengan niat inilah sesuatu yang kecil bisa menjadi besar, berberkah, berbuah banyak kebaikan. Tapi juga karena niat ini, walaupun amalannya sebesar gunung, bisa hancur berkeping-keping. Bisa dipahami jemaah sekalian? Coba kita lihat amalannya sedikit, kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkahi hal tersebut, akan menerima amalan tersebut walaupun itu sedikit. Tapi kalau kita melakukan amalan besar, paham ini? Amalan hebat, mengeluarkan banyak harta bahkan, tapi ternyata kita lakukan itu karena riya, sum'ah, mau mendapatkan pujian manusia, apa yang terjadi jemaah sekalian?
Tidak ada apa-apa. Bahkan itu adalah dosa besar. Itu dosa riya, syirik asghar, syirik kecil. Bisa dipahami jamaah sekalian? Di sini Allah ingatkan kita, sifat orang-orang bertakwa itu selalu berinfak, selalu bersedekah, entah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi jangan remehkan, walaupun itu infaknya cuma Rp1.000, Rp2.000, Rp10.000, tidak harus banyak jamaah sekalian. Dia memberi makan mungkin hanya 1 piring, 2 piring, 1 porsi, 2 porsi, atau hanya kue 1 kantong, 10.000. Ya, dia beri makan orang, dia kasih saudaranya, dia kasih tetangganya. Jangan remehkan jamaah sekalian, kebaikan walaupun sedikit. Oleh karena itu Nabi SAW telah bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau talqa akhaka biwajhin talq. Jangan kamu remehkan kebaikan sedikit pun juga. Ini sifatnya mas sekalian. Jangan kita remehkan, menganggap kecil kebaikan walaupun itu sedikit. Walaupun kamu, kata Nabi SAW, walaupun kamu berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Ini banyak tidak paham ini. Kita bertemu dengan saudara tak, kita memasang muka yang ceria, muka yang manis, itu sudah apa? Sudah kebaikan, dapat pahala lagi. 1. Belum lagi kita mengucapkan salam, assalamualaikum. Baik, itu sudah pahala lain. Mungkin kita berjabat tangan, itu disebutkan dalam riwayat bahwasanya akan digugurkan dosa-dosanya. Ya, dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan. Di sini orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa berinfak, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi kita lihat jamaah sekalian, sekali lagi kita jangan lihat besar kecilnya, karena mungkin kita akan malu-malu. Ya, kenapa sedikit dia infakkan, sedikit dia sumbang, sedikit. Jangan. Ya, karena kita beramal bukan karena manusia jamaah sekalian, bukan mencari ridha manusia, tapi kita beramal mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia itu beda-beda maunya, beda-beda isi kepalanya. Kita biar infak banyak, mungkin bagi dia sedikit. Atau mungkin kita infak banyak, nak kana jadi dudui. Jadi apa? Tenan abana. Tidak ada benarnya. Itu manusia jamaah sekalian. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah Asy-Syakur, yang maha mensyukuri kebaikan yang yang hamba lakukan. Allah akan balas dengan berlipat-lipat. Bisa paham ini? Tayyib. Jadi intinya bagaimana keikhlasan kita jamaah sekalian. Tayyib, bagaimana keikhlasan kita dalam berinfak. Oleh karena itu juga sebagian ulama menyebutkan, ulama salaf dahulu, salah seorang antara mereka mengatakan, rubba amalin sagirin tukabbiruhun niyah. Rubba amalin sagirin tukabbiruhun niyah. Kadang ada amalan sagir, amalannya kecil, sepele, remeh di mata manusia, tapi tukabbiruhun niyah, tapi karena niatnya yang ikhlas, niatnya yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, murni hanya mengharap pahala di sisi Allah, ini amalan ini menjadi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal anu sikit dek. Ya? Anu cakdi. Sebaliknya kata beliau rahimahullah, rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Kadang amalan besar, amalan lompo, amalan jai duit nan sulu untuk melaksanakan amalan tersebut, tapi tusaggiruhun niyah, menjadi kecil karena niatnya, bahkan habis pahalanya. Itu karena apa? Niatnya rusak. Mungkin dia mengharap pujian manusia, dia riya, dia sum'ah, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang bisa merusak amalan. Baik. Jadi ini satu sifat orang yang bertakwa.
Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidha. Dan orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang selalu menahan, meredam al-ghaidha, amarahnya. Marah, emosi, marah-marah. Dia tahan. Ya. Paham ini? Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, "Idza hasala lahum min ghairihim adhiyatun tujibu ghayrahum." Taib wa huwa imtila'u qulubihim min al-hanaq al-mujib lil intiqam bil qawl wal fi'l, haula'i la ya'maluna bi muqtada ittiba' al-bashariyah. Beliau menafsirkan orang yang menahan amarahnya itu orang-orang yang ketika muncul dari orang lain, ya, gangguan, perkara-perkara yang dia tidak sukai, tidak nangai, ya, atau mungkin dia memang sudah diganggu, disakiti oleh orang lain, muncul apa? Penuh hatinya dengan amarah yang mengharuskan dia membalas. Ya kan? Pernah kalau orang emosi, ya itu akan ada respon, baik ucapan maupun perbuatan, bil qaul wal fi'l. Dia akan membalas ketika dia marah, paham ini, dengan ucapan maupun perbuatan. Dan ini banyak terjadi jemaah sekalian di tengah kita. Bahkan ini antara pangkal kerusakan di tengah masyarakat. Karena orang tidak bisa tahan amarahnya, langsung nak ceraikan istrinya. Motor makor dibalak na, ya, pulang nih kamu di rumah orang tua, langsung terjadi perceraian. Padahal kan masalah sepele, kan emosi, amarah. Karena amarah, tayyib tidak bisa menahan amarah, orang langsung cabut badiknya, langsung tobat orang. Ya, ini mengerikan jemaah sekalian, amarah. Sifat orang-orang bertakwa tidak seperti itu. Kata Syekh, la ya'maluna bimuqtadha ittiba' al-bashariyah. Orang-orang yang bertakwa itu tidak beramal sesuai dengan tabiat kemanusiaannya. Memang manusia kan senang kalau membalas. Dia emosi, dia marah, dia senang luapkan amarahnya, lampiaskan amarahnya. Orang-orang bertakwa tidak seperti itu jemaah sekalian. Mereka berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, di atas koridor syar'i. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat, la taghdab. Jangan kau marah, artinya apa? Jangan kamu lampiaskan amarahmu, jangan kamu ikuti perintah dirimu. Ketika kamu marah, dia akan memerintahkan ini dan itu dari ucapan maupun perbuatan. Jangan ikut. Bukan berarti jangan marah, itu marah bisa dihilangkan, tidak. Yang namanya kita manusia jemaah sekalian pasti ya marah, pasti tersinggung. Ya. Tapi yang jadi pokok pembahasan kita adalah bagaimana kita tahan itu. Tahan lisan kita, tahan tangan kita, tahan kaki kita, tahan pikiran kita. Itu saja. Redam. Oleh karena itu disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa kiat yang bisa meredam amarah. Banyak. Ya, pergi berwudu, ya. Paham ini? Karena orang marah biasanya panas, ya. Paham ini? Dia berwudu, atau misalnya kalau dia berdiri, dia duduk, dia marah duduk, dia baring, dan seterusnya. Dan bahkan ada tuntunan dari Nabi SAW, kalau kita marah, kita segera membaca apa? Ta'awudz. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena kenapa jemaah sekalian? Coba kita lihat orang marah yang melampiaskan amarahnya, pasti putaran perbuatan dan ucapannya adalah perkara-perkara yang haram. Kezaliman, pelampauan batas, pembunuhan, caci maki, bicara kotor, ya, menumpahkan darah orang. Ini putarannya, silakan kita lihat di media sosial, di berita-berita. Oh, ini tersinggung marah, ya. Taib. Jadi dia ikuti perintah jiwanya ketika dia marah. Ini masalah jemaah sekalian.
Karena marah itu sendiri sebagaimana yang saya sebutkan tadi, itu tidak bisa dimatikan, tidak bisa dihilangkan. Akan tetapi jamaah sekalian, pahala besar menanti kita ketika kita bisa menahan amarah. Dan itu sifat orang-orang yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidha. Dan mereka selalu senantiasa menahan amarahnya. Ya, menahan amarahnya. Taib. Dan kata Syekh, wa yasbiruna an muqabalati sayyi, taib, an muqabalatil musi ilaihim. Dan mereka menahan amarahnya dan bersabar ya dari membalas orang-orang yang berbuat jelek kepada mereka. Ingat jamaah sekalian, kita orang timur ya, orang Makassar, itu ini kadang jadi titik kelemahan kita. Kadang kita kalau emosi, ya namanya orang Makassar pun ya apa namanya, Pak Bambangang ya, istilahnya cepat panas. Emosi sedikit langsung cabut badi, emosi sedikit langsung tendang, ya emosi sedikit langsung lempar piring, emosi langsung pajalok pasimbong. Ini akhlak jamaah sekalian tidak bagus. Ingat, kita muslim jamaah sekalian, kita sudah pegang dan ikrarkan Islam sebagai agama kita, tuntunan hidup kita. Maka jangan kita terkait dengan kebiasaan adat yang menyelisihi syariat Islam. Seperti yang saya bilang tadi, kita kalau marah tidak sesuatu yang mengerikan jamaah sekalian. Ketika marah, mungkin bagi kita itu gagah ya. Wah ini bagus ini, wah dia bisa membalas pasuluk jurusna, nabuk badikna dan seterusnya. Itu tidak bagus. Bukan hal yang patut dibanggakan, bahkan hal yang patut kita tangisi jamaah sekalian. Itu petaka jamaah sekalian. Kalau kita emosi dan kita turuti amarah kita jamaah sekalian, itu petaka, malah petaka, musibah dan bencana. Dan bisa kita lihat betapa banyak orang menyesal ya, setelah dia melampiaskan amarahnya sudah menyesal. Paham ini? Dia sudah bunuh saudaranya, mati saudaranya, hanya perkara sepele. Dia pukul orang tuanya, bahkan dia bunuh orang tuanya, masalah sepele, emosi sesaat. Dia ceraikan istrinya sudah ya pulang ke rumah orang tua, bahkan sudah menikah dengan laki-laki ini, baru dia menyesal dan seterusnya. Ini banyak sekali kita dapat. Dan orang-orang yang bertakwa tidak seperti itu sifatnya, tapi mereka menahan amarah. Kemudian sifat selanjutnya yang ketiga jamaah sekalian, dan ini ada kaitannya dengan yang kedua, wal afina 'anin nas. Tayyib. Dan orang-orang bertakwa itu al-afin, sifat mereka adalah selalu memaafkan ya manusia. Karena ingat jamaah sekalian, orang itu, orang lain, manusia, masyarakat sekitar kita, bahkan orang-orang terdekat kita, itu tidak selamanya mereka melakukan apa yang kita sukai dan senangi. Akan muncul dari mereka perkara-perkara yang kita tidak sukai, ya kan? Jangankan orang lain, anak istri kita saja, bahkan orang tua kita saja, itu karena muncul dari mereka perkara-perkara yang kita tidak suka. Atau mungkin mereka berbuat salah kepada kita sengaja tidak sengaja. Ini kehidupannya mas sekalian. Ini kehidupan manusia. Orang lain itu kadang keliru, berbuat salah pada kita, entah sengaja, tidak disengaja, direncanakan, tidak direncanakan. Kita butuh ini sifat yang ketiga ini, yaitu apa? Sifat pemaaf. Sifat apa jemaah sekalian? Sifat pemaaf. Maafkan saudara kita jemaah sekalian. Dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala, wal ya'fu wal yasfahu. Hendaknya mereka memaafkan orang. Tidak disebutkan maaf dalam perkara apa, maksudnya mencakup semua bentuk kesalahan dan kekeliruan orang lain kepada kita. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan yang sangat indah dalam perkara maaf ini jamaah sekalian. Para nabi dan rasul itu mereka teladan yang paling depan dalam masalah maaf ini. Coba kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam diapai sama saudaranya? Dibuang ke sumur, ditinggalkan seorang diri sampai dia dijual jadi budak dan seterusnya. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam Allah tinggikan derajatnya jadi bendahara negara Mesir, jadi pejabat tinggi. Kemudian datang saudaranya dalam keadaan kekurangan bahan pangan dan seterusnya. Kira-kira kalau kita awas kok, ini min yang buang saya dulu di dalam susah. Tidak ada
tercatat dalam sejarah, dalam kisahnya dalam Al-Quran bahwasanya Nabi Yusuf pembalas. Penjara kau, anu semua ini, ambil semua ini, penjara. Ini yang buang saya dulu waktu saya kecil. Tidak ada jamaah sekalian. Tapi yang ada apa? Maaf. Yang dengannya apa? Mereka berbahagia, penuh dengan sukacita, berkumpul kembali setelah terpisah selama puluhan tahun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita lihat 13 tahun disakiti, dizalimi, dicaci maki, dibilang-bilangi, dilempari kotoran punggungnya ketika rukuk dan sujud, ketika salat di Ka'bah, dilempari batu dan seterusnya. Paham ini? 13 tahun jemaah sekalian, sampai ujung-ujungnya Allah Subhanahu wa taala perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pergi berhijrah ke kota Madinah. Itu pun dalam keadaan penuh ketakutan, karena itu waktu Nabi hijrah dalam keadaan rumahnya sedang dikepung, ya, oleh al-Gojal orang-orang Quraisy. Tapi coba lihat 8 tahun setelahnya, 7 tahun lebih setelahnya, di tahun ke-8 Hijriyah, di bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah yang dikenal dengan Fathu Makkah. Ya, ini yang kata Allah dalam firman-Nya, "Idza jaa nasrullahi wal fath", ketika datang pertolongan Allah dan al-fath, yaitu Fathu Makkah. Nabi berkuasa menguasai kota Makkah, beliau pimpinan. Apa yang Nabi lakukan? Dia cari itu, oh, kamu pernah lempari saya batu, kamu pernah begini, kamu pernah tendang saya, kamu pernah bilang-bilangi saya. Tidak ada jemaah sekalian. Tidak ada. Tapi yang ada adalah maaf. Nabi maafkan semua yang pernah berbuat salah kepada diri beliau alaihi salatu wassalam. Padahal beliau ini manusia yang paling mulia, yang paling hebat kemuliaannya, paling hebat. Tapi bersamaan itu tidak ada istilah ego, ya sirik-sirik punah begini-begini, tidak ada. Ya, malu kalau kita tidak membalas, maafkan. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan." Dan tidak ada Allah Subhanahu wa taala menambah seorang hamba karena maafnya dia kepada saudaranya kecuali kemuliaan. Coba kita lihat di masyarakat kita jemaah sekalian. Orang-orang yang selalu dendam, membalas itu biasanya remeh, hina di tengah masyarakat. Tapi sebaliknya orang yang pemaaf, paham ini? Orang salah sama dia, dia maafkan, itu orang akan segan. Allah akan tinggikan derajatnya, Allah akan muliakan dia. Karena jangan kita pakai akalnya kita. Oh, kalau kita tidak membalas Ustaz orang salah, kita maafkan, rugi kita, hina kita. Oh tidak, salah itu jemaah sekalian. Malah sebaliknya, kalau orang salah sama kita, keliru sama kita, menyakiti kita, kemudian kita maafkan, ingat maaf itu adalah ibadah. Ya, dan Nabi sudah bilang Allah akan tambah hamba itu dengan maafnya, dia akan semakin mulia. Ya, di sisi Allah dan juga di hadapan manusia. Dan inilah satu di antara sifat orang-orang al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, wal afina 'anin nas. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan an-nas, memaafkan manusia, semua orang jamaah sekalian. Kita dapati jamaah sekalian fakta yang sangat menyedihkan. Kalau orang lain berbuat salah sama dia, luar biasa dia maafkan. Tapi giliran orang-orang terdekatnya, anak istrinya salah sama dia, orang tuanya salah sama dia, luar biasa marahnya, luar biasa tidak ada maaf bagimu, dan seterusnya, dendam. Ini keliru jemaah sekalian. Jangan batasi maaf kita hanya untuk orang-orang tertentu, tidak, tapi maaf itu untuk semua orang. Di sini Allah mengatakan wal afina 'anin nas, semua orang kita maafkan. Ketika dia salah, apalagi itu urusan pribadi ji. Ya, apalagi mungkin dia tidak sengaja, kasihan, dia sudah minta maaf bahkan. Kenapa kita tidak memaafkan? Ya. Bukankah kita ingin maaf Allah Subhanahu wa taala al-afu? Ingat Allah punya namanya al-afu, yang Maha Pemaaf. Kita mau maafnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini doa kita di 10 malam terakhir. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah al-afu yang Maha Pemaaf. Kamu cinta maaf, maka maafkanlah saya, maafkanlah dosa saya. Kenapa kalau orang salah sama kita, kita tidak mau maafkan? Kita tidak mau maafnya Allah. Al-jaza' min jinsil amal.
Maka mari jemaah sekalian, ini butuh kita latih. Yang pertama butuh kita latih berinfak, terus berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Butuh kita latih. Yang kedua, menahan amarah juga butuh, mungkin step by step kita latih. Maaf juga itu aja, sama juga jemaah sekalian. Mungkin kita butuh latih. Mungkin kita orangnya selalu membalas. Ya, bahkan penuh dengan dendam 7 turunan. Bahkan kita ajari anak istri kita untuk pendendam. Ini yanu, ini te lalu begini. Kita kadang sampai berwasiat. Kenapa ini bisa jemaah sekalian? Ya. Baku bombe, baku keles. Itu karena sampai 7 turunan, karena tidak memiliki sifat maaf. Dan orang-orang bertakwa sifat mereka wal afina anin nas. Dan ini semua kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Dan ihsan di sini jamaah sekalian mencakup apa yang disebutkan sebelumnya, yaitu apa? Berinfak. Ya. Ini diantara ihsan ya. Berinfak. Ya. Paham ini? Menahan amarah dan juga memaafkan manusia. Jadi jangan selalu mengukur perbuatan baik itu dengan uang, doe dan doe, bukan. Wah ini baik, kenapa sering kasih uang? Tidak harus. Kadang orang baik sama kita karena bentuk-bentuk tadi. Paham ini? Woi saya salah, saya sempat senggol mobil, serempet mobilnya, tidak sengaja. Bukannya marah, malah senyum misalnya. Ya, langsung dia bilang jangan pikir ki. Ya, dan seterusnya. Itu memaafkannya mas kalian. Memaafkan. Atau mungkin kita bikin dia marah, emosi tapi dia tahan. Paham ini? Ini bentuk ihsan kita. Ya, bentuk ihsan kita. Jadi ini 3 sifat dalam satu ayat. Kemudian sifat yang terakhirnya mas kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga tidak kalah pentingnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang ketika mereka melakukan fahisyah, perbuatan maksiat, perbuatan keji, dosa-dosa besar, aw zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan dosa-dosa kecil. Paham ini? Apa yang mereka lakukan jamaah sekalian? Dzakarullaha, mereka segera mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ingat jemaah sekalian, bukan syarat orang yang bertakwa itu bersih dari dosa, bukan. Tapi orang yang bertakwa jemaah sekalian manusia biasa. Kadang mereka terjatuh dalam dosa dan maksiat, bahkan mungkin dosa-dosa besar. Tapi yang mereka lakukan adalah segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfaru li dzunubihim. Ya, mereka segera beristighfar kepada Allah akan dosa-dosa mereka. Ingat jemaah sekalian, tidak ada yang suci kita. Tidak ada yang maksum. Kita hamba Allah penuh dengan kekurangan, terjatuh dalam dosa, siang dan malam, dosa kecil, dosa besar. Kita lakukan terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Yang paling pokok adalah bagaimana kita segera, kalau kita terjatuh, segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa lagi yang mengampuni dosa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Ini keyakinan orang-orang bertakwa. Mereka punya Rabb yang Maha Pengampun, penerima taubat, At-Tawwab. Tidak ada kata putus asa jemaah sekalian. Tidak ada kata, sudah terlanjur basah. Jadi dulu dosaku, Ustaz. Jadi dulu dosaku, jadi dulu. Tidak ada. Sebanyak apapun dosa kita jemaah sekalian, maaf Allah, ampunan Allah jauh lebih besar. Jadi jangan ada di antara kita dimasuki, dibisiki oleh syaitan. Te nami taubat, te nami terima taubat. Te nami terima istighfar. Jangan. Itu syaitan itu.
Kalau ada bisikan-bisikan begitu, itu bisikan syaitan yang ingin menjadikan kita putus asa dari rahmat Allah, putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini sifat orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa bukan berarti dia suci dari dosa. Tapi apa? Orang yang bertakwa ketika mereka terjatuh dalam dosa, segera beristighfar kepada Allah, segera bertobat kepada Allah, dan mereka yakin betul tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Allah, yang dengannya dia memurnikan ibadat taubatnya, istighfarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya kepadanya dia kembali. Ya. Ya, jangan putus asa jemaah sekalian. Jangan kita mengatakan Allah tidak akan ampuni dosa saya. Tidak. Allah punya nama Al-Ghaffar, Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Yang punya nama At-Tawwab, yang Maha memberi hidayah kepada hambanya untuk bertobat, dan Allah kemudian menerima tobat mereka. Coba lihat baiknya Allah Subhanahu wa taala. Kita terjatuh dalam dosa, dibukakan pintu tobat, kita istighfar, dikasih ampunan. Paham ini? Setelah kita tobat, Allah terima tobat kita. Terakhir disebutkan balasannya orang-orang yang bertakwa. Baik. Nah, sebelumnya penutup ayat, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang bertakwa itu ketika mereka terjatuh dalam dosa, mereka tidak yusirru, tidak israr, tidak terus-menerus dalam dosa, tapi segera berhenti. Dalam keadaan mereka tahu hal tersebut itu adalah maksiat, adalah pelanggaran, adalah dosa. Taib. Jadi sekali lagi, sifat orang yang bertakwa itu bukanlah suci dari dosa. Karena mereka terjatuh dalam dosa dan maksiat, akan tetapi mereka segera bertaubat kepada Allah, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak israr terus-menerus dalam dosa. Dan mereka tidak pernah putus harapan, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang mengumpul sifat-sifat ini, mengumpul sifat-sifat orang-orang yang bertakwa, di antaranya 4 yang disebutkan dalam ayat-ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang balasan mereka adalah maghfiratum mir rabbihim, ampunan dari Rabb mereka. Subhanallah. Jadi kita lihat jemaah sekalian, awal ayatnya tadi perintah dari Allah untuk bersegera meraih ampunan Allah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Tayyib. Dan wajannah, dan surga. Bersegeralah kalian untuk meraih ampunan Allah dan surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jalan-jalan yang mengarahkan kita untuk meraih target tersebut. Yang mana di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan kapan kita lakukan, amalkan apa yang disebutkan di antara 2 ayat ini, awal dan akhirnya. Itu dari yang kita sebutkan tadi, dari ketakwaan, berinfak, memaafkan manusia, menahan amarah, beristighfar ketika terjatuh dalam dosa, berbuat ihsan. Paham ini? Maka Allah tegaskan, ulaika, mereka itu balasan untuk mereka adalah 1, maghfiratum mir rabbihim, ampunan dari Rabb mereka. Coba lihat, Allah Subhanahu wa taala luar biasa baiknya sama kita jemaah sekalian. Sisa kembali kepada kita, kita mau tempuh jalan ampunan, tempuh jalan surga atau tidak? Karena jelas ini awal dan akhir ayat ini semua ditutup, diawali dan diakhiri dengan ampunan dan surga. Allah suruh kita di awal ayat bersegera meraih ampunan dan surga, dan Allah pastikan itu pasti kita dapat di akhir ayat. Ulaika jazaohum, mereka itu balasan untuk mereka maghfiratum mir rabbihim. 1. Yang kedua, wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Coba kita lihat jemaah sekalian, umur kita terbatas, kesempatan kita terbatas. Mari kita bersegera kepada Allah, bersegera meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, surga Allah Subhanahu wa taala di sisa-sisa umur yang kita miliki. Mari jemaah sekalian, tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata ini saya sudah tua Ustaz, sudah banyak dosa. Tidak. Tapi perintah Allah bersegera. Mari kita raih. Di antaranya dengan mengamalkan apa yang kita sebutkan dari sifat-sifat orang-orang yang bertakwa.
Yang mana kata Allah, balasan untuk mereka ini satu ampunan, yang kedua surga, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan sebaik-baik surga tersebut adalah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal dengan amalan soleh. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ringkas malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang kita cintai, bersama orang-orang tua kita, kakek nenek kita, saudara-saudara kita, dan bahkan cucu-cucu kita nanti ke depan. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala bisa mengumpulkan kita kelak di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Karena mungkin di dunia ini kita dipisahkan oleh kematian, tapi insya-Allah kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, istri dan anak kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, anak turunan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kumpulkan mereka semuanya di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.